Masih bersama Bung Ropan dan Bung Wes. Bung Wes, lini tengah kita dengan perubahan skema yang dibuat oleh PK agak menumpuk di tengah kita ya. Yang biasanya 3-4-3, sekarang Ricky Kumbuaya dan Egy pun membantu lini tengah. Iya. Jadi kuat sekali untuk melawan Cina yang counter attack. Peranan Joy Pelupesi selama Anda melihat penampilan dia di 2 pertandingan dengan timnas. Ya. Kalau boleh ada pemain, ini jiwa wartawannya keluar nih. Kalau ada pemain yang ingin saya wawancarain di tim nasional saat ini ya Joy Pelupesi. Ya. Ya. Saya cermati ketika dia bermain lawan Bahrain, dia banyak membantu Rizky Ridho di sisi kanan. Daerah operasionalnya dia nutupin, dia misalkan bantu Rizky Ridho maju-maju, dia nutupin. Yeah. Kemarin saya pikir dia akan main sama lagi, kemarin no, dia bermain lebih banyak ke kiri, bantu Verdong. Jadi dia mau main dimanapun selama lini tengah itu dalam penguasaan dia, Yeah. efektivitas bermain ya saya tenang. Dia sebagai jangkar penghubung gitu antara transisi kita menyerang bertahan menyerang. Ada Joy Pelupesi yang tenang sekali, 1-2 sentuhan, tidak pernah banyak bawa bola. Itu yang saya lihat efektivitas bermain Joy Pelupesi. Rasa-rasanya harus kita pelajari dan kita harus melahirkan calon-calon pemain untuk Joy Pelupesi. Penerusnya harus ada. Iya, dia bermain seakan tersembunyi ya. Orang bisa melihat mungkin Jay bermain oke oleh Romani ya. Tapi kita peran penting dari seorang Joy Pelupesi itu sangat luar biasa. 2 pertandingan terakhir 180 menit bermain dan tidak diganti dengan usia sudah di atas 30 tahun. Itu luar biasa sebagai seorang gelandang. Dia bermain sangat simpel. Dengan udara cuaca yang bukan tempat dia berada. Tapi dia bergerak terus. Itu nggak gampang untuk seorang gelandang. Gelandang kan harus bergerak ke kiri. Berarti VO Max-nya bagus dong. Bagus sekali. Dilihat dari tubuhnya saya yakin dia sangat menjaga kebugarannya. Merebut bola bagus. Dan dia ditugaskan kemarin untuk bisa mematikan pergerakan Serginho. Kalau sebelumnya kan Marhun lawan Bahrain. Kemarin Serginho ini pemain berbahaya. Sebelum bola sampai ke Sang Yuning di depan, wah ini dia selalu memotong bola-bola itu. Bahkan ada 2 pemain yang selalu dia bisa menutup. Yang Wes bilang dia bisa ke kiri, ada di kanan. Selain Serginho, dia bisa menutup itu Seng Juan. Wang Seng Juan itu pemain yang sangat bagus di tengah juga. Tapi dia menjalankan tugas dengan sangat baik. Itu yang saya bilang, pemain dia kalau dapat bola tuh tenang gitu, nggak pernah hilang bola. Rebut bola kasih. Rebut bola simple, sederhana. Simple sekali. Itu susah loh pemain yang bisa merebut bola loh dari lawan. Dan dia melakukan ya. Kalau zamannya Juventus saya ingatnya Didier Deschamps. Deschamps ya, yang rebut bola ya. Breaker ya. Atau Tatinardi ya. Iya. Ball winner kalau bilang. Ball winner. Pemainnya harus Juventus. Harus. Kalau Tom Haye kita lihat ya seperti biasalah, 70 menit dia akan all out, tapi setelah itu kelihatan muka merah. Muka merah. Ya kan? Tapi selama dia ada di lapangan selalu dia memberikan true pass, wall pass. Berapa kali? Saya kemarin melihat ada keraguan-keraguan dia untuk bermain lebih agresif karena ada Ricky di depannya, ada Egy dan depannya lagi ada Ole. Jadi kalau kemarin hitungan saya kalau seandainya Ricky bukan main starter, Tom Haye akan bermain jauh lebih ke depan, agresif ke depan. Tapi ada Ricky yang kita tahu ajaib ini, pemain kan pemain ajaib ya dengan segala skill tekniknya. Itu membuat Tom Haye juga tidak bermain. Mungkin diinstruksikan tidak bermain terlalu ofensif. Jadi dekat dengan Joy Pelupesi. Iya. Cuman ya 70 menit muka merah sudah. Jadi pasti dia akan fight kan. Dari babak pertama sampai babak kedua ya itu tugas dari Tom Haye untuk bisa bermain fight. Tapi memang kelihatan tidak seperti lawan Bahrain ya. Dia lebih enak lewat bola untuk mendistribusi bola ya karena itu. Tapi ada satu hal yang saya hilang dari Tom Haye. Apa itu? Tendangan jarak jauhnya nggak kelihatan lagi. Padahal dia punya tendangan jarak jauh yang biasa. Kita tunggu-tunggu. Kita nggak dapat bola mati yang dekat sekali dengan gawang dari Cina. Padahal kan kita secara statistik itu kan kita 13 tembakan nggak salah ya. 13 tembakan 3 on target. 1 gol. Dibandingkan Cina itu cuma 5 kali tembak. Satu on target. Berarti pertahanan kita bagus. Dan mereka tidak leluasa. Ball position babak pertama kita unggul. Jauh. 60-40 mungkin. Tapi babak kedua, ini persoalannya apa nih? Iya, mereka kan naik babak kedua kita cuma 47, mereka 53. Jadi sebenarnya tipis karena kita itu sudah ingin mengamankan 1-0 itu. Jadi saya lihat sejak menit 70, 75 kita sudah lebih banyak bertahan. Ke bawah semua untuk mengamankan ini. Itu yang membuat
Cina itu harus naik kan, dia harus bisa mencetak gol. Tugasnya harus bisa menang. Jadi makanya mereka lebih kelihatan dalam ball position naik, walaupun di babak pertama kalah telak lawan kita. Sehingga perubahan ball position ada di mereka. Tapi ya untung pertahanan kita tuh mereka disiplin semua. Di belakang tuh sangat bagus ya, antara Justin, Rido ya dengan Jai. Tapi kemudian juga dibantu oleh Joe Pelupesi ini. Dia sangat kuat untuk sebagai pemutus serangan lawan kan. Karena Cina itu dari 8 pertandingan sebelum lawan Indonesia itu hampir semua direct dari tengah. Iya. Tapi semalam mereka ketutup sama Joe Pelupesi dan makanya Yudong masuk kan. Wang Yudong masuk. Iya kan? Tidak seperti di awal kan. Sehingga mereka bermain lebih banyak dari sayap dan kecepatan. Kalau dari tengahnya Wesley itu benar di awal, tapi sekarang mereka nggak bisa masuk dari sisi itu. Tutup karena ada Haya sama dengan Pelupesi yang bermain dengan sangat baik. Bung Wes, lini depan kita Ole bisa dikatakan man of the match ya. Kalau saya katakan di sini saya bisa menyebut satu nama yang tidak boleh disebut di TV lain. Di era STY missing link-nya adalah pemain nomor 9. Ya. Posisi 9. Dan posisi 9 itu didapat oleh Peter Clever bersama oleh Romini. Dan ini yang menjadi kerinduan kita karena apa? Mencari pemain Indonesia berposisi 9 di Liga Indonesia sangat susah. Karena semua sudah isinya pemain asing. Ya. Akhirnya kita ambillah dari luar dan kita nyari-nyari. Dan dengan komposisi sekarang ya kita sangat bersyukur. Meskipun muka oleh Romain itu British banget, Inggris banget rasanya lihatnya gitu ya. Tapi kita syukur dengan teknik dia, ketenangan dia, dan cepat sekali menyatu dengan siapapun main pendamping dia, entah Marcelino, entah Ragnar, kemudian ada Egy, ada Kembuaya. Kita melihat ini pemain profesional yang bisa bermain dengan siapapun. 4 tembakan ke arah gawang. Ya. Dan juga passingnya juga akurat, sentuhannya juga terutama di kotak penalti. Ini menunjukkan bahwa memang dia adalah seorang striker yang punya insting. Iya, kalau memang dibandingkan dengan head to head dengan Rafael Struijk jauh lah. Ya. Jauh. Beda posisi. Zaman sebelumnya kan Rafael selalu dimainkan, tapi dengan ada Ole kita harus bersyukur bahwa kita bisa mendapatkan ini. Oke, walaupun dia tidak murni nomor 9, dia lebih enak sebenarnya nomor 10. Tapi tentang dia didorong nomor 9, nah kita tidak punya pilihan lain. Memang cuma dia yang terbaik. Dia ada di situ. Dan itulah sebabnya Ketua Umum PSSI akan coba untuk menambah, siapa tahu di putaran keempat ini ada tambahan lagi untuk posisi 9. Untuk ada, kita belum tahu siapa. Tapi kalau itu ada, Ole akan lebih bagus kalau bermain di belakang posisi 9. Nah, Bung Wes, kalau ada beberapa peluang kita yang gagal ya, entah tembakan Egy yang ke atas, ada tembakan lemah dari Ole, atau juga mungkin Tom Hai nggak kelihatan ya tembakan jarak jauhnya. Ini pasti sesuatu yang titik lemah kita juga di lini depan kita ini yang perlu dibenahi kan. Kalau saya katakan kemarin itu melihat tetap Ole masih kekurangan dirigen di belakangnya dia, penyuplainya dia, kokinya di belakang. Dan kemarin kan kita lihat kita mencoba bermain lebih dekat dengan gawang dengan operan-operan. Yakub yang nyaris sekali tendangan, kan? Egy yang kali dapat kesempatan. One touch to touch dengan Ole bagus sekali. Kita berusaha main dekat. Jadi saya mencoba memahami instruksi dari tim pelatih. Apakah memang diminta lebih dekat bermain karena berharap ya pelanggaran, berharap itu kita dapat penalti, karena saya tidak melihat ada tembakan-tembakan jarak jauh yang dari luar. Padahal sebelumnya di Cina di pertemuan pertama kita banyak melepaskan tembakan jarak jauh dari luar. Tapi kan rupa kita lihat begitu kita menyerang hampir semua pemain Cina ada di kotak penalti di belakang. Sulit sekali. Itu kan sudah instruksi dari Branko Ivankovic. Sulit. Mereka mencepat ketika masa transisi kita kena. Sudah menyerang, mereka bertahan. Kita bisa lihat 7-8 pemain kan. Mereka ada itu yang menyulitkan kita. Dan mereka tahu. Kita mau cross, mau cutback, pemain back mereka tinggi-tinggi juga. 1-2 yang dilakukan oleh Ole dan Egy ya beberapa kali cukup berbahaya. Iya, cuma sayang itu ya finishingnya ini kan. Iya, finishingnya ini ada beberapa kali Ole juga ada tembakan sempat melayang Egy juga ya. Pasti tim kepelatihan akan mempelajari kelemahan-kelemahan ini untuk ke depan. Karena yang kita pikir sekarang kan bukan melawan Jepang, Boy. Di putaran keempat kita pikirkan. Karena kita sudah lolos di putaran keempat lawan-lawan kita ini. Makanya itulah bahwa di FIFA Matchday bulan September kita akan menghadapi Lebanon dan Kuwait. Itu penting.
Karena kita mengantisipasi karakter dari tim lawan kita. Ya, betul. Oman, Uni Emirat Arab, Oktober nanti tanggal 8. Ya, termasuk Qatar. Itu yang penting. Sehingga yang Boy bilang tadi perlu memang mesti pemain-pemain yang bagus di dalam hal finishing. Bung Wes, soal pengambil penalti itu kan lagi rame nih dibahas ya, kecerdikan Jai dan juga ketenangan dari Ole. Ini hal yang bagus dilakukan oleh Jai dan Ole. Chemistry yang terlihat ya, bahwa tim ini by design ini pasti by design. Karena seorang kiper ketika melihat ada pemain mengambil penalti, dia sudah membayangkan dia akan begini. Ya. Tiba-tiba berganti itu yang pegang bola belum siap dia untuk menganalisa kembali ingatan dia. Oleh akan menang kemana? Karena masih Jai di benaknya sudah ada eksekusi. Ini sebuah desain yang bagus dan kita harus pelajari. Bang Dalai ketipu kali. Kipernya. Iya. Pemain-pemain Cina juga ketipu karena sempat mengganggu Jai. Jangan Bang Jai orang Medan. Oleh yang Medan. Oleh nenek Medan. Tapi Jai tukang Medan, tukang belok-belok. Oke, Bung Wes, kapan kita break lagi? Kita kembali setelah pariwara berikut ini. Langsung ke Bung Ropan. Masih soal penalti ini. Ini kiper W ini kan berpengalaman, 36 tahun. Iya kan? Ya, dan nggak tergantikan ya? Iya. Tapi kemarin itu 2 kali ketipu sebenarnya. Oh gitu Pak ya? Iya kan? Ketipu sama sandiwara J dan Ole dan ketipu oleh penalti. Gimana? Jadi menarik untuk saya ketika Rustam Lutfulin melihat VAR itu dan menunjuk untuk penalti. Itu sudah di kotak penalti sudah pegang bola tuh J. Ya, dia ngatur bola dia ambil, tapi kemudian dia panggil Ole yang akan ambil kan. Itu saya juga kaget, wah ini masuk nggak ini J kan? Tapi waktu J pede apa enggak waktu J pegang bola? Ya 50-50 itu. Saya pikir J karena dia belum pernah melakukan itu mungkin ya. Indonesia juga nggak pernah lihat ya. Bukan eksekutor ya? Bukan eksekutor kan? Karena mungkin kalau eksekutor itu bisa Joe Pelupesi, Tom Haye yang bisa. Mungkin bisa Yakob kan? Bisa aja kalau mesti dikasih di sana atau Egy. Bisa ada sana. Tapi kemudian dia memberikan ke Ole. Tapi saya pikir itu sudah diatur itu ya, Ole yang akan ambil. Dan lihat, Boy, itu nggak gampang untuk penalti. Si orang yang eksekutor itu nggak main-main. 70.000 penonton. Iya. Semua bergantung kepada dia. Dan Ole pegang bola itu sebentar sekali loh. Iya. Dia taruh aja. Iya, dia taruh, ditendang. Biasanya kan orang dia punya waktu untuk menguasai situasi kondisi di lapangan. Waktu itu diambil J, pas mau eksekusi dikasih. Dan saya hitung tuh dia mundur 5 langkah ke belakang, kemudian 3 langkah dia maju, dia berhenti, dia melihat kiper dan seakan-akan dia akan menembak ke sisi kanan Dale. Ketika dia lihat Dale bergerak, baru dia dorong bola. Itu luar biasa, ketenangan itu Boy. Tipe-tipe menembak penalti pakai delay itu memang sulit ya. Iya kan? Karena kan dalam sebuah situasi ketika Anda melakukan perubahan di tengah jalan, itu hasilnya belum tentu gampang. Belum tentu. Jangan sampai udah jalan tiba-tiba mengubah. Saya mau ke kanan, tiba-tiba pas tengah ke kiri deh. Itu berantakan itu biasanya. Tapi sekali lagi itu kan instingnya kan luar biasa. Luar biasa. Ketenangan dia untuk bisa mengarahkan bola. Itu luar biasa. Dan bola kan pelan masuk. Jadi tidak mudah. Cristiano Ronaldo aja pernah gagal, Messi juga pernah gagal penalti kan. Apalagi ini Ole. Jadi saya berpikir ketika Ole masuk, kenapa waktu lawan Australia pertama dapat penalti di menit awal bukan Ole yang ambil ya? Dia Kevin Dix kan? Kevin Dix gagal itu. Walaupun Kevin Dix bagus sih penalti waktu Hagan kan. Iya. Tetapi kalau di klub kan Kevin Dix rajin. Tapi kalau mau lihat cara tenang penalti yang lebih tenang, mestinya Ole waktu itu ya. Betul. Ya, apa jadinya kalau itu gol? Kalau itu gol itu kan luar biasa. Berubah tuh. Tapi yang penting kita sudah bisa melihat bahwa kalau ada penalti lagi, seorang eksekutor sudah punya kita. Ole yang akan tampil. Dan belum tentu. Siapa tahu sandiwara lagi. Sandiwara lagi tuh. Luar biasa. 3 pertandingan 3 gol secara beruntun kan. Itu luar dan paling enak Boy. Kita mematahkan 38 tahun itu kan. Sejak 87 di Kings Cup Bangkok. Kita menang 3-1 dan tidak pernah menang ke sininya. Baru Pejati GBK akan semalam. Itu luar biasa. Dan jangan lupa Cina itu kan pernah mencoba membangun sepak bola itu tahun 2007 2008 ada kelas Anelka. Kompetisi yang dia kompetisinya kan subsidi benar di sana kan Cannavaro, Lippi pernah di sana. Carsten Janker pernah. Oh gitu ya. Kita mesti bilang Cannavaro sama Lippi. Karena Juve lagi Bos. Juve lagi ya. Itu. Tapi ekspresi dari PK, Pastur dan juga Lansat ya
Ngeri-ngeri sedap juga, tegang juga. Tegang, oh, pasti. Tegang itu, Bung. Anda lihat begitu lepas selesai seperti anak kecil yang dapat mainan kan, teriak gembira lompat-lompat. Ini ketegangan karena pertama mereka menjanjikan 3 poin di ulang tahunnya Pak Erik, Pak Ketum. Iya, harus 3 poin. Kalau ini gagal, ini proyek timnas dengan sejumlah banyak pemain naturalisasi dan struktur kalau dari kepelatihan hampir semuanya Belanda, 1 Afrika Selatan, 1 Curaçao, hampir semuanya Belanda. Kalau ini gagal, ini proyek bisa berantakan. Iya. Dan ini kalau istimewa tentunya di saat kita menyambut Idul Adha, ulang tahunnya Pak Erik, ulang tahunnya Pak Erik, ya, ulang tahunnya Jai Itses, ya kan. Jadi ulang tahun Jai Itses. Ulang tahun Bang Jai. Tapi dia Garta udah ambil penalti kan. Oke, kita menatap ke depan. Ya. Oke, Jepang apapun hasilnya kita tetap lolos putaran keempat. Pasti. Tapi di putaran keempat tuan rumahnya adalah Arab Saudi dan Qatar. Ini settingan juga ini, ya kan? Tidak ada kesempatan buat Indonesia sebagai tuan rumah. Peluang kita gimana nih, Bung? Walaupun Erick Thohir mengatakan bahwa kita juga bidding kan untuk bisa menjadi tuan rumah. Bidding kita. Tapi kalau Qatar dan Arab sudah ambil, saya pikir sudah dalam tanda kutip dipaksakan mereka harus lolos. Karena ingatlah Arab jadi tuan rumah Piala Dunia tahun 34. Qatar baru kemarin tuan rumah. Dan jangan lupa Piala Dunia U17 di situ terus 5 kali. Jadi sudah mau sebagai tuan rumah, tapi tetap kita harus lawan. Kalau bicara peluang, Warren bilang kan, kita harus tetap berjuang, harus lawan. Arab kan nggak pernah menang melawan kita. Oke. Kita bicara kosong. Kita bicara lawan-lawan kita. Ada mungkin 2 grup dibuat, Bung. 2 grup kan, 2 ada grup. 6. Iya. Di grup A itu yang sudah pasti lolos itu Uni Emirat Arab dan Qatar. Ya. Di grup B masih rame antara Irak, Oman dan Palestina kan, itu masih akan kita tunggu. Salah satu di antara Qatar dan Uni Emirat Arab pasti akan menjadi lawan kita. Ya kan? Misalnya kalau peringkat ketiga Uni Emirat Arab, mungkin peringkat keempat yang akan diambil di grup B. Kita nggak tahu, Oman, Palestina, Irak mungkin peringkat ketiga, dan peringkat ketiga di grup C. Bisa aja begitu, bisa aja. Jadi kita bisa ketemu misalnya dengan Uni Emirat Arab, dengan Irak, bisa aja. Asal jangan ketemu Qatar ya. Saya kalau bagaimana caranya kita tidak bisa jangan ketemu Qatar, kita usahakan. Bagaimana caranya? Karena Qatar faktor non teknisnya sangat berat untuk kita lawan. Iya. Kita pernah ngalami itu kan. Jujur aja. Gitu. Bagaimana Qatar menjadi tuan rumah Piala Dunia juga banyak cerita. Bagaimana Piala Dunia U17 dia ambil semua 5 tahun ke depan. Iya. Dan kita tidak boleh menghindar itu. Karena sudah pasti kita satu grup sama Qatar. Tidak mungkin satu grup sama Arab Saudi. Karena Arab Saudi kan di grup yang sama dengan kita. Waktu di grup C. Oke. Jadi apapun yang katakan, kita akan dengan Qatar, Oman sama kita, atau Qatar, Irak sama kita, atau dengan Palestina kita. WA nggak bisa ya? Mereka berganti nggak bisa, belum. Nggak bisa. WA dengan Qatar nggak bisa kan, tuan rumah. Kalau Qatar tuan rumah misalnya harus dengan Qatar tuan rumah. Kita apalagi pasti di Qatar. Lain halnya kalau kita yang tuju tuan rumah. Nah, mantap main di GBK kan, bisa lolos kita, boy. Gitu kan. Tapi nggak mungkin dengan Arab kan. Kita sudah satu grup. Jadi memang Qatar sudah harus siap kita lawan. Tapi kan nggak usah peduli, kita tetap hajar, lawan. Nah, sebelum kita tutup nih, Bung Wesley, kita gembira dengan penampilan pemain-pemain kita yang berada di Liga 1 kan. Ya. Patrick Kluivert dengan luar biasa memberikan kesempatan kepada mereka dan mereka menunjukkan ini. Ini kan sebenarnya suatu kondisi yang bagus. Kalau Anda sendiri sebagai pengurus ataupun apapun lah di Malut melihat hal ini, apa yang Anda pikirkan? Ketika melihat panggilan pemain, lihat di DSP, saya teringat filosofi klub yang kita bikin. Membuka kesempatan, membangun harapan, berbagi kebahagiaan. Tiga-tiganya dapat. Dengan saya selalu katakan, Patrick Kluivert, cepatlah datang, lihatlah Liga 1 yang di ujung kompetisi ini. Kau pilihlah pemain yang sedang top form dan cocok untuk lawan yang kau hadapi, Cina. Karena belum tentu lawan ini cocok menghadapi Jepang. Setiap game plan itu berbeda-beda ketika menghadapi lawan yang berbeda karakter. Nanti melawan tim Timur Tengah, pasti dia cari pemain yang cocok lagi untuk menghadapi itu. Tapi jangan tutup kesempatan pemain-pemain terbaik di Liga 1 ini untuk membela tim nasional. Jadi yang saya selalu katakan, tolong datang lebih cepat, lihatlah Liga 1 atau Liga 2 dan carilah pemain yang cocok dengan skema yang kau butuhkan. Iya, kita happy dengan Ramadan Sananta walaupun ada peluang dia sebenarnya ya. Tapi dia menampilkan dirinya gitu ya sebagai pemain yang dibina
di Liga 1. Iya, dari PSM, Persis Solo, sekarang di Brunei dia. Akan pindah ke Brunei. Dan menarik Ramadan Sananta, hampir setiap pertandingan di 3 pertandingan terakhir selalu dimainkan kan? Selalu dimainkan walaupun sebagai super sub, main mungkin 10 menit atau beberapa menit, tapi tetap dia dimainkan. Dan menjadi tantangan karena ada 10 pemain kalau nggak salah di Liga 1 yang masuk saat ini. Itu luar biasa boy di era PK untuk dia ambil. Jadi ini menjadi tantangan juga bagi pemain-pemain Liga 1 lainnya untuk bisa beramai-ramai, termotivasi kan. Dan termotivasi untuk kita punya kesempatan ini. Ya kan, apalagi lihat Beckham bermain kan, Lili Pali dipanggil lagi walaupun usia sudah di atas 35 tahun. Tapi itu kan ada gairah baru bagi semua pemain Liga 1 untuk berlomba-lomba karena kesempatan itu seakan dibuka oleh Patrick Kluivert. Ini loh. Kalian punya kesempatan, jangan berarti pemain-pemain obrol semua yang kalian pikir mereka akan menonton. Enggak, bagi saya akan menit bermain di klub penting. Dia berani dengan Jordi outside Patinama, dia geser untuk tidak bisa bermain, itu luar biasa. Dia nggak pasang Natanco, dia nggak pasang Mesil. Bahkan Iliano jadi nggak butuh lagi. Iliano jangan-jangan nggak butuh lagi tuh. Iliano nggak ada. Itu dia bilang jadi semua pemain itu ada. Yang tidak bermain di klub, Rafael Struijk nggak main di klub, jarang bermain, mau nggak mau akan kalah dengan Ricky Kambuaya. Betul. Akan kalah dengan nanti Marcelino. Kalau begitu, apa yang dilakukan oleh pelatih setiap klub ya? Ricky dan Egy di Dewa. Lalu Yakob Sayuri bersaudara di Malut, Rizky Ridho di Persija. Pelatih memberikan kesempatan kepada mereka untuk menjadi starting line up ya. Itu kan sesuatu wajib lah ya, Bung. Wajib. Dulu bahkan ada quote and quote permintaan dari federasi untuk pemain yang dipanggil timnas wajib starter di klubnya. Ya kita menolak juga sih. Tapi kan siapa yang mau cadangkan Yakob Yance? Tapi kalau itu ada permintaan, ya sesuai dengan kebutuhan klub juga kan. Tentu Sananta main terus-terusan. Kan nggak juga dia. Tapi permintaan ini untuk menunjukkan bahwa supaya mereka banyak punya kesempatan bermain di klub untuk begitu masuk tim nasional tidak terlalu jauh timpang dengan saudara-saudara kita yang punya fondasi kuat sepak bolanya dari Eropa. Kan fondasinya jauh sekali timpang. Mereka belajar dengan lapangan yang bagus, dengan ilmu yang bagus, dengan pelatih yang bagus, dengan gizi yang bagus. Masa diadu sama anak kita yang main di kecil mainnya lapangan batu? Ya nggak bisa, fondasinya kan berbeda. Nah itu yang dibutuhkan adalah menit bermain di klub untuk menyeimbangkan ketertinggalan pemain lokal. Nanti bukan tidak mungkin untuk di next banyak klub-klub di Liga 1 tuh punya wakil semua di tim nasional. Kalau melihat di sini kan Borneo ada 2, Nadeo dan Vano. Malut ada 2, Sayuri bersaudara. Ada Hernando di Persebaya, ya di Persis walaupun akan pindah Sananta ada di Persis Bandung. Persija ada Persib Bandung, ada Dewa United. Dan menarik kan kalau bisa di starting eleven kita bisa melihat bahwa Egy dan Kambuaya dimainkan karena mereka kan bagus chemistry mereka di Dewa untuk bisa mendukung Ole kan mainkan secara seluruh, bahkan untuk klub-klub lainnya juga pasti akan banyak mendapat kesempatan untuk bermain di tim nasional ya dari Liga 1. Jadi Liga 1 juga akan terdongkrak juga untuk bisa naik secara levelnya kan. Jadi itu dengan dapat pelatih seperti PK yang bisa membuka kesempatan kepada semua pemain untuk yang penting Anda tunjukkan kualitas. Dan di latihan dan jam bermainnya di klub ada. Itu pasti akan mendapat kesempatan. Dan satu tadi yang Bu Wesley cerita, mental karakternya seperti ditunjukkan oleh Sayuri bersaudara. Betul. Pemain yang sudah berstatus pemain nasional harus berbeda dengan teman-temannya supaya apa? Adik-adik yang di bawah ini melihat begini untuk menjadi pemain nasional saya harus ikut ini karena contohnya adalah ini. Iya. Jadi memang harus ada contoh dan itu yang kalau saya mengatakan sepak bola kita sedang berbenah, sedang bergejolak, membangun, ya harus ada perwakilannya, harus ada ikon-ikonnya untuk dilihat. Bagaimanapun juga setiap perubahan itu pasti membutuhkan ikonik, membutuhkan sesuatu untuk dijual dan tanda kutip dijual untuk pergerakan bersama-sama. Semoga setiap klub bisa hadir ya. Kalau PSM kemarin ada Arya kan, Reza Arya tuh Mas. Semoga dipanggil juga ya. Dipanggil juga walaupun dia tidak masuk tapi sudah ada kan keterwakilan klub. Semoga semua bisa ada, semua klub bisa mengirimkan itu kan jauh lebih bagus. Lihat dalam hal mereka bisa berlomba ya. Artinya ada transfer ilmu juga dari pemain-pemain abroad juga kepada pemain kita dan mereka bisa tahu itu.
dengan latihan yang panjang yang ada kemarin, ya itu yang membangkitkan ini. Kita nggak menduga kan Beckham bisa masuk, Boy. Bahkan orang banyak berpikir lah ini bisa out nih, iya kan? Iya. Banyak yang bilang itu hanya kamuflase sebagai panggilan buat tim juara. Tim juara. Dimainkan loh. Dimainkan, bukan saja dipanggil, tapi dimainkan. Karena memang dia lagi bagus. Di Persib lagi bagus. 6 gol 3 assist kalau nggak salah dia lakukan. Jadi dipanggil dengan baik. Bukan tidak mungkin Persib akan mengirim juga banyak pemain juga untuk berikut kan. Gitu. Bung Wes, Bung Ropan, terima kasih untuk obrolannya malam hari ini. Semoga bermanfaat dan ya pasti kita tetap dukung timnas. Harus. Ya kan? Semoga apa yang menjadi goal kita lolos Piala Dunia bisa terwujud. Amin. Thank you Bung Wes. Sama-sama. Mau lihat ya? Terima kasih Bung Ropan. Siap. Usai sudah perbincangan kita malam hari ini, kita akan jumpa lagi minggu depan. Sampai jumpa.